ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Planet BN Minor, mereka adalah sekelompok benda langit yang berputar di sekitar bintang. Sebanyak 209 planet kecil dengan yang terkecil berdiameter 1,2 km, dan terbesar 898 km. Kapal planet Yunmo terbang di tengah planet. Mencari melalui masing-masing planet, semuanya telah dimodifikasi. Suara menusuk babata bergema di seluruh ruang kendali. Mereka semua mengandung banyak senjata teknologi, seluruh area bisa disebut benteng otomat. Bahkan armada keluarga kerajaan Cuilang akan dihancurkan. Hati-hati memang, Luo Feng menatap planet yang jauh. Apakah dia bisa mencapai level ini jika dia tidak berhati-hati? Dylan tersenyum. Aku punya firasat, kali ini tidak akan semudah masa 17 tahunmu. Luo Feng mengerutkan kening. Kapal planet Yunmo terus terbang dan mencari melalui planet-planet. Tanda-tanda kehidupan terdeteksi, kata Babata. Di planet kecil ke-82 di antara planet-planet kecil. Kalau begitu ayo pergi. Mata Luo Feng berbinar saat dia memerintahkan. Planet tertentu itu menempati peringkat ketiga dalam ukuran di antara yang lain. Itu terlihat sangat normal dari permukaan, namun saat kapal mendekat, seluruh planet tiba-tiba bergetar. Gemuruh, 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 3 berkas cahaya tiba-tiba melesat ke angkasa menuju kapal. Kapal itu bermanuver dengan cepat untuk menghindar, namun disapu oleh salah satu balok penghalang energi permukaan sedikit bergetar tanpa kerusakan apapun. Gemuruh, kapal juga menembakkan seberkas cahaya dan menabrak planet kecil yang jauh. Gemuruh, planet kecil dengan diameter melebihi 600 km langsung meledak, pecahan yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah, memperlihatkan bilah ungu gelap seperti kapal. Kapal kelas E9, Luo Feng tertawa, memerintahkan, Babata, hancurkan. Ya, Babata menjawab dengan gembira. Kapal planet Yunmo segera berakselerasi, kapal segitiga menjadi seberkas cahaya berwarna darah yang bergegas menuju kapal lain. Baik itu, material, sistem energi atau keseluruhan motor Del di dalam, setelah peningkatan perusahaan alam semesta virtual, kapalnya jauh melebihi kapal musuhnya. Gemuruh, gemuruh, kapal ungu itu tampak panik saat menembakkan 2 sinar cahaya sebelum segera mencoba melarikan diri. Namun dalam hal akselerasi, kapal paduan E9 seperti traktor balap Ferrari dibandingkan dengan kapal planet Yunmo. Hua, secepat kilat, dan pasti mustahil untuk dihindari. Kapal planet Yunmo langsung menabrak kapal ungu. Dengan sisi yang sangat tajam dan menusuk yang diperkuat oleh ukiran, itu jauh lebih menakutkan daripada ketika dikemudikan oleh Huyan Bo saat itu. Itu hampir seperti pisau tajam yang mengiris kayu. Dengan kuas, ia mulai mengiris kapal ungu dengan mudah. Hualah, kapal ungu terbelah menjadi 2. Paduan melengkung saat diiris, sistem energi mulai mengirimkan cahaya dalam jumlah besar. Siapa kalian berdua? Siluet terbang keluar dari kapal yang rusak, mengambang di antara sisa-sisa. Dia menatap kapal planet Yunmo. Hua, pintu kabin kapal planet Yunmo terbuka. Luo Feng dan Dylan terbang keluar. Keduanya berdiri di angkasa dan menatap pria di depan mereka. Pria ini kurus, matanya seperti serigala liar, dipenuhi dengan rasa ketakutan. Namun setelah dia melihat Luo Feng dan Dylan muncul, itu langsung berubah menjadi keputusasaan. Kematian, keabadian benar-benar datang untuk menangkapku. Pansi dipenuhi dengan keputusasaan, setelah itu dia tampak tidak mau menyerah. Menatap mereka berdua, kurasa aku tidak pernah menyinggung kalian berdua, dan kehadiranku di sini di planet minor BN adalah rahasia mutlak. Bagaimana kalian berdua tahu? Dan dendam apa yang kita miliki di antara kita? Tanda tanya petik 2. Rahasia mutlak. Luo Feng tertawa. Melawan perusahaan alam semesta virtual, rahasia mutlak apa yang mungkin ada? Cukup memeriksa koordinat ruangnya dari manapun dia terhubung ke alam semesta virtual memungkinkan mereka untuk menentukan posisinya. Pansi, saya di sini atas perintah perusahaan alam semesta virtual untuk menilai organisasi angin api Anda. Luo Feng berkata dengan keras. Karena dia menggunakan energi rohnya sebagai media, suaranya bergema melalui ruang sunyi. 17 eksekutif lainnya semuanya mati, hanya kamu yang tersisa. Perusahaan alam semesta virtual, Pansi menatap dengan mata terbelalak ketakutan. Tuhanku, ketika dia melihat keduanya sebelumnya, dia masih memiliki beberapa pemikiran untuk melarikan diri, dia hanya bertindak seperti dia sudah menyerah. Namun, setelah mendengar nama perusahaan alam semesta virtual, dia merasa benar-benar tidak berdaya. Itu adalah raksasa yang membuat negara-negara alam semesta tunduk. Tidak heran saya bahkan tidak mendapatkan berita tentang 17 eksekutif saya terbunuh. Jadi, perusahaan virtual universe yang mengatur ini. Pansi menatap mereka berdua. Mengejek, perusahaan alam semesta virtual yang kuat,
kapan itu mengganggu dirinya sendiri dengan sosok kecil seperti saya dan secara khusus mengirim orang untuk berurusan dengan saya. Potong omong kosong. Luo Feng berkata dengan dingin, pemimpin sebenarnya dari organisasi angin api adalah kamu. Kamu memiliki tanggung jawab terbesar atas semua yang dilakukannya, sekarang aku menghukummu, sampai mati. Aku sendiri yang akan mengeksekusinya? Secara pribadi, Pang tingkat penguasa domain, apakah kamu mengatakan kamu akan membunuhku secara pribadi, atau mengatakan bahwa keabadian di sampingmu akan menghentikan gerakanku dan membuatku tidak dapat bertahan sebelum kamu bergerak? Pan Xi tertawa dingin, dia awalnya berpikir untuk menggunakan Pangeran Ketujuh sebagai kartu asnya. Namun, setelah mendengar nama perusahaan Virtual Universe, dia tahu, dia harus berjuang untuk hidupnya. Saya pribadi akan bergerak sendiri. Luo Feng menatapnya, keabadian pasti tidak akan campur tangan. Mata Pan Xi berbinar. Mati. Segera, lampu emas yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari batang panjang emas gelap di punggung Luo Feng. Mereka menutupi area itu secara instan, energi bilah tak berujung terjalin dan menelan area 100 km di sekitar mereka, energi roh yang kuat mengendalikan mereka. Tekanan dunia bilah ini tidak lebih lemah dari proyeksi dunia penguasa sektor sejati. Secara bersamaan, Luo Feng memegang pedang bayangan darah dan menjadi kabur, bergegas ke Pan Xi. Bagus, bodoh sekali, ingin bertarung jarak dekat denganku. Kesempatanku telah datang, selama aku bisa menangkap bajingan arogan ini hidup-hidup, menggunakannya melawan keabadian, aku memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Mata Pan Xi bersinar dingin, melepaskan proyeksi dunianya. Gemuruh, dunia pedang dan proyeksi dunia bentrok. 7 bilah ilusi, pemakaman. Luo Feng segera melepaskan jurus terkuatnya dari teknik pedang, memasukkan kehadiran cakar yang merobek langit ke dalam gerakannya. Gemuruh, gemuruh, keduanya menggunakan pedang dan saat kedua dunia bentrok, pedang mereka juga bertabrakan. Rumble, energi tak terkalahkan yang tak berbentuk ditransmisikan. Luo Feng tidak bisa menahannya, tangan kanannya terlempar ke belakang begitu keras hingga hancur, tulangnya hancur dan bilah bayangan darahnya terlempar jauh. Secara bersamaan armor tentara misterius dan awan kontak anggur di permukaan kulitnya segera menghentikan sisa serangan. Luo Feng terlempar. Haha, kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Wajah Pan Xi jahat, dia melambaikan tangannya dengan ganas. Hua, tanaman merambat berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari lengannya, langsung menutupi area sekitarnya dengan segala jenis tanaman merambat. Tanaman merambat yang kokoh menembak lurus Luo Feng yang ingin membungkusnya. Tuan Sektor tingkat 9 Metal Fin. Ekspresi Luo Feng berubah. Pohon anggur logam. Bentuk kehidupan tanaman yang sangat normal, jika seseorang mengatakan bahwa pohon anggur kontak awan adalah keberadaan yang langka di antara kehidupan tanaman, maka pohon anggur logam ini dianggap sebagai barang pokok dan berbiaya rendah. Tingkat dan tingkatan yang sama, tetapi kekuatannya jauh lebih lemah daripada bentuk kehidupan tumbuhan lainnya. Paling-paling itu sebanding atau sedikit lebih baik daripada manusia berlevel serupa. Biasanya, mencapai level bintang 9 adalah batas mereka. Jarang bagi mereka untuk mencapai tingkat alam semesta. Untuk memelihara mereka sampai tingkat penguasa domain, itu murni keberuntungan. Dan untuk mencapai level Lord Sektor 9, ini adalah keajaiban. Dylan mengerutkan kening di kejauhan. Awan kontak anggur, Luo Feng yang terluka parah menatap tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya bergegas, segera meraung. Tanaman merambat segera keluar dari bahu dan pinggangnya, total 216 tanaman merambat, semuanya tumbuh sangat panjang secara instan. Setiap pohon anggur kokoh dan tebal dengan banyak daun, mereka langsung menyerang pohon anggur logam. Tuan Sektor tingkat 6 awan kontak anggur melawan anggur logam tingkat 9 Tuan Sektor. Pohon anggur logam itu murah. Anggur kontak awan itu langka, dan untuk memeliharanya ke tingkat 216 tanaman merambat yang begitu tinggi, bahkan pada Tuan Sektor level 6, itu masih bisa dengan mudah membunuh Tuan Sektor manusia normal level 6. Hua-hua, tanaman merambat berbenturan dan menyerang satu sama lain dalam jarak puluhan km di luar angkasa. Tanpa diragukan lagi, anggur kontak awan memiliki keuntungan. HMPH, di kejauhan, terlindung di dalam inti pohon anggur logam, mata Pan Xi berbinar. Dia segera mengarahkan tangan kirinya ke Luo Feng, daun merah darah mulai keluar. Dalam sekejap, area di sekitar tempat kedua tanaman merambat itu bertarung terbungkus daun merah. Bunga-bunga merah darah mulai bermekaran, masing-masing dengan diameter melebihi 1 km, dalam satu bahkan samar-samar bisa melihat gigi hitam dingin. Tuan Sektor tingkat 9 bunga saluo. Jika seseorang mengatakan pohon anggur logam adalah barang pokok dan murah, termasuk tanaman kelas bawah, maka bunga saluo ini adalah bunga yang sebanding dengan anggur kontak awan. Pohon anggur kontak awan dikenal karena menelan dan generasi selnya.
Adapun saluo, itu adalah tanaman khusus yang menikmati menelan darah dari bentuk kehidupan lain, dikenal karena serangan dan kekuatan menelannya. Bunga saluo, jika dibedakan menurut standar bumi, dapat dianggap sebagai tumbuhan pemakan manusia. Tuan Sektor tingkat 9 bunga saluo, ekspresi Luo Feng berubah. Bagaimana dia memelihara tanaman 2 sektor tuan level 9? Suara indik telinga bunga saluo bergema dari bunganya. Banyak bunga berwarna cerah langsung bergegas menuju Luo Feng, bunga-bunga besar dan mulut mereka berderak saat menggertakkan giginya, air liur menetes dari dalam. Memelihara bentuk kehidupan tanaman adalah hal yang sangat boros untuk dilakukan, seperti memelihara pohon anggur kontak awan ke level tuan sektor 9. Bahkan jika seseorang berhemat, itu masih membutuhkan 10,000 sampai 20,000 elemen campuran, dan untuk satu level setinggi Luo Feng biayanya bisa mencapai hingga 100.000 elemen campuran. 100.000 elemen campuran, berapa harganya? Kekayaan rata-rata seorang jenderal abadi hanya sekitar 10.000 elemen campuran, kekayaan rata-rata prajurit tuan sektor manusia hanya pada 10 elemen campuran. Sepertinya organisasi angin Flame sangat besar, memiliki begitu banyak planet budak. Namun, orang harus tahu bahwa satu galaksi biasanya bahkan tidak bernilai 1 elemen campuran. Bahkan seluruh bidang bintang Gunung Naga Hitam hanya bernilai sekitar 300.000 hingga 1 juta elemen campuran. Biaya Luo Feng pada anggur kontak awan saja bernilai seluruh bidang bintang. Orang hanya bisa membayangkan biayanya. Tanpa pendanaan yang tepat, yang terbaik adalah tidak mengacaukan bentuk kehidupan tanaman. Bentuk kehidupan tumbuhan yang lebih normal, seperti pohon anggur logam dengan kemampuannya yang terbatas karena tanaman merambat logam tingkat 9 alam semesta sudah jarang terlihat. Bagi mereka untuk benar-benar menerobos ke domain Lord atau Lord Sektor, biayanya akan lebih dari biaya Cloud Contact Fin yang berevolusi. Pohon anggur logam mencapai level tuan sektor 9. Biayanya pasti ekstrim. Bunga saluo mencapai level tuan sektor 9. Jelas ini juga bunga saluo berlevel tinggi. Memelihara keduanya harus menghabiskan lebih dari 100.000 elemen campuran. Bahkan keabadian normal tidak akan dapat memiliki kekayaan seperti itu. Dia hanya bos dari organisasi angin api. Agar kekayaannya mencapai puluhan elemen campuran saja harus dianggap tidak buruk. Bagaimana dia memelihara 2 bentuk kehidupan tanaman? Luo Feng terkejut, dan dari informasi perusahaan alam semesta virtual saat itu, Pansi mengandalkan pohon anggur logam untuk mengambil alih planet budak. Namun, saat itu, hanya pada pelancong bintang level 9, yang mengharapkannya menjadi penguasa sektor level 9 sekarang. Saluo, tangkap dia. Pansi berkomunikasi secara mental sambil mengendalikan penguasa sektor tingkat 9 bunga Saluo. Dia telah memperoleh pohon anggur logam secara kebetulan ketika dia masih muda, tongkat penopang yang mengubah nasibnya. Bunga saluo adalah sesuatu yang dia beli ketika dia mulai berkuasa. Dia memeliharanya sejak muda dan merupakan kartu truf terkuatnya. Karena dia tetap low profile selama ini, meskipun dia telah menggunakannya beberapa kali sebelumnya, dia selalu membunuh semua musuhnya. Oleh karena itu, fakta bahwa dia memiliki pohon anggur logam dan bunga saluo keduanya di tingkat penguasa sektor 9 telah menjadi rahasia, bahkan sistem informasi perusahaan alam semesta virtual tidak dapat mengetahuinya. Tidak peduli apa, perusahaan alam semesta virtual tidak dapat mencapai tingkat semua pengetahuan. Sama seperti ketika Luo Feng mengejar 100-200 juta target saat itu, dengan beberapa berhasil bersembunyi di beberapa planet terpencil. Luo Feng tidak dapat menemukan mereka pada akhirnya. Banyak bunga berwarna cerah dari bunga saluo secepat kilat. Dalam waktu kurang dari 0,001 detik, mereka telah melewati puluhan km dan mengelilingi Luo Feng. Luo Feng menghindar secepat yang dia bisa, menatap iblis seperti bunga, secara bersamaan berteriak dalam hati kepada Babata, "Babata, cepat, yang akan datang!" Gemuruh, kapal planet Yunmo yang telah mengambang di samping Dilan melaju kencang, kapal segitiga berwarna darah, sisi-sisinya saja cukup tajam untuk dengan mudah mengiris sebuah planet. Bahkan melawan asteroid, kecepatannya tidak akan terpengaruh. Dukungan ukiran logam kelas F9 oleh Virtual Universe Company, seberapa kuat itu? Hua, hampir seperti pisau yang memotong rumput, saat kapal terbang ke bunga saluo, mereka langsung menyebar terbuka. Bunga-bunga yang mekar sepenuhnya sangat besar, dengan mudah menelan seluruh kapal planet Yunmo. Giginya tajam dan padat menggigit. Namun, setelah beberapa saat, itu meledak terbuka, karena kapal telah menembus bunga itu sementara kecepatannya bahkan hampir tidak terpengaruh sama sekali. Dengan kecepatan 290.000 km per detik, kecepatannya yang mengerikan menembus. Menebas tanaman. Saat melewatinya, bunga saluo langsung terpotong, mengeluarkan segala macam lolongan dan riak suara yang kuat bergema di luar angkasa. Orang bisa dengan jelas melihat riak kebisingan ini membelokkan ruang. Bunga saluo mencoba mengelak,
namun dengan ukurannya yang besar, dan pohon anggur kontak awan membungkusnya, bagaimana bisa? Pohon anggur logam ingin menghindar juga, namun itu sangat terjerat oleh pohon anggur kontak awan. Hua, hua, kapal planet Yunmo melengkung dan menebas sejumlah besar tanaman merambat menuju Pansi. Bagaimana ini bisa? Pansi menatap dengan mata terbelalak, hampir tidak percaya pada kapal yang kuat itu. Pohon anggur logam membungkusnya dengan erat dan menariknya dengan kuat, memungkinkan dia untuk menghindari irisan kapal. Babata, lanjutkan. Mata Luo Feng berkilauan di angkasa. Haha, mengerti. Babata terus mengendalikan seluruh kapal untuk menjatuhkan Pansi, ini memicu perasaan nostalgia untuknya, hampir seperti ketika dia mengikuti Huyan Bo saat itu. Namun dibandingkan dengan saat itu, kapal sekarang jauh lebih kuat. Meskipun kemampuan mengirisnya sudah mencengangkan saat itu, menebas asteroid seperti tahu, itu bahkan lebih kuat sekarang setelah Virtual Universe Company meningkatkannya. Pertahanannya begitu kuat, bahkan seorang kaisar yang tidak pernah mati sekalipun harus bekerja sangat keras untuk menerobosnya. Undiyings normal bahkan tidak berani mendekatinya. Tentu saja, Undiyings memiliki kecepatan menghindar yang hebat. Sebenarnya, bahkan penguasa sektor bisa menghindar dengan sangat baik, setidaknya jauh lebih cepat daripada kemampuan menghindar kapal. Masalah besar, pohon anggur kontak awannya sebenarnya lebih kuat dari pohon anggur logam saya, dan pohon anggur kontak awan besar dan sangat kokoh. Bahkan jika tidak bisa menang melawan bunga saluo saya, itu masih bisa menahannya di tempatnya. Saat itu terkendali, baik pohon anggur logam dan bunga saluo menjadi target. Ekspresi Pansi berubah. Hua, hua, kapal planet Yunmo melintas seperti kilat berkali-kali. Sisi-sisinya bertindak seperti kapak besar yang menebas, karena sejumlah besar tanaman merambat dipotong. Sejumlah besar bunga dipotong, dengan pohon anggur kontak awan menahan mereka, kedua tanaman itu benar-benar dihancurkan. Haha, gaga, tawa terkekeh Babata bergema di seluruh ruang kendali kapal planet Yunmo. Setelah diiris berkali-kali, kedua bentuk kehidupan tanaman itu rusak berat dan kekuatannya sangat berkurang. Lagi pula, mereka berdua tidak memiliki reputasi baik untuk generasi sel mereka. Gemuruh, 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 gemuruh. Kapal otomat juga dipanggil oleh Luo Feng. Kedua kapal bersama-sama dengan ganas menyerang dan menembaki tanaman, menghabisi bunga saluo dan pohon anggur logam yang sudah lemah. Dengan perhitungan Babata yang tepat, sebagian besar serangan mendarat di kedua tanaman ini, hampir tidak pernah mengenai pohon anggur kontak awan. Bahkan jika terkena, sementara serangan Cloud Contact Fin tidak sekuat bunga saluo, regenerasinya jauh lebih kuat. Setelah serangkaian serangan, terutama dengan kapal otomat sebagai kekuatan utama, dengan kekuatan yang mirip dengan serangan abadi, bunga saluo dan pohon anggur logam meledak menjadi apa-apa, bersama dengan Pansi di dalamnya. Sudah berakhir. Luo Feng berdiri di luar angkasa dan tersenyum di tempat kejadian, secara bersamaan menutup siaran yang disinkronkan dengan jaringan alam semesta virtual. Misi terselesaikan. Wah, Babata dan anak perusahaannya AI mengendalikan kedua kapal dan terbang menuju Luo Feng. Luo Feng, itu terlalu mendebarkan, aku sudah lama tidak merasakan hal seperti ini. Kapal planet Yunmo ini benar-benar dikuasai, percepatan dan perubahan arahnya lebih dari 80% lebih kuat dari sebelumnya. Bersamaan dengan ukiran di itu, kekuatan mengirisnya benar-benar tidak masuk akal, mengiris bunga saluo dan pohon anggur logam terlalu mudah. Luo Feng tersenyum, berkomunikasi secara mental, meningkatkan kapal planet Yunmo menghabiskan biaya 100.000 elemen campuran. Dan ini dengan diskon anggota wilayah utama saya. Apakah menurut Anda peningkatan mereka akan menjadi lelucon? Luo Feng terbang ke depan sambil berkomunikasi secara mental dengan Babata. Setelah kematian Pansi, dunia internalnya hancur dan sejumlah besar barang melayang. Memindai dengan energi rohnya, Luo Feng tidak menemukan item khusus apapun. Namun, dia masih menyimpan semuanya di dalam cincin dunianya. Karena dia memiliki dua pabrik Lord level 9 sektor, Luo Feng merasa bahwa Pansi seharusnya memiliki beberapa rahasia. Dylan, misi selesai, ayo pergi, kata Luo Feng. Menggunakan dua kapal dan anggur kontak awan, kekuatanmu cukup kuat. Dylan tersenyum, ketika Cloud Contact Fin Anda mencapai level Lord Sektor 9, dengan kemampuan regeneratif, dan kekokohannya, Lord Sektor normal akan merasa sulit untuk membebaskan diri darinya. Pertama, Anda membatasi mereka dan kemudian menggunakan kapal planet Yunmo untuk potong mereka, hehe. Luo Feng juga tertawa. Kapal planet Yunmo melayang di angkasa dan membuka pintu kabinnya. Luo Feng, silakan masuk ke kapal. Suara Babata penuh gairah saat bergema di dalam pintu masuk. Haha, Luo Feng dan Dylan tertawa dan terbang masuk.
Setelah memasuki kapal, Luo Feng akhirnya memeriksa pembeliannya yang boros, cincin dunia dengan diameter lebih dari 100 juta km, yang dia beli saat itu di Starfield Wulong. Alasan mengapa dunia internal penguasa sektor kecil adalah karena inti utama mereka tidak dapat menahannya. Dan karena seseorang dapat menggunakan bahan berharga untuk membuat cincin dunia, mereka tidak terbatas pada inti utama, oleh karena itu mereka dapat menciptakan dunia yang besar. Di dalam cincin dunia, sebuah tanah yang luas lebih dari 100 juta km, dengan benua sebagai bagian tengah utama, benua tak berujung memiliki batu, lumpur del yang sepotong lumpur adalah klan Mosa. Potongan lumpur menjadi aliran energi hitam dan dengan lengkungan, itu menjadi Luo Feng berpakaian hitam. Ketika Luo Feng diserang saat itu di Starfield Wulong, dia telah merenungkan dengan keras, karena dia perlu membawa inti utama bersamanya, maka, dia akhirnya memikirkan sebuah rencana. Membeli cincin dunia ekstra besar dan membiarkan klan Mosa mengambil inti utama, berubah menjadi sepotong lumpur dan bersembunyi di dalam ruang tanpa akhir. Apakah itu cincin luar angkasa atau cincin dunia, keduanya harus dipindai dengan semangat, keabadian, atau energi dunia. Dan radius pemindaian tergantung pada kemampuan orang tersebut. Sebagai contoh, di dunia, seorang pejuang yang lemah dapat memindai dengan energi rohnya beberapa ratus km, sedangkan yang kuat dapat memindai 100-an ribu km. Itu semua tergantung pada kekuatan mereka. Hanya 2 tempat yang diizinkan untuk pemindaian tanpa batas yang mudah. Salah satunya adalah dunia internal. Yang kedua adalah negara dewa. Memindai dunia internalnya sendiri, dengan pikiran, seseorang dapat dengan mudah memindai seluruh area. Memindai negara dewa seseorang, itu mirip dengan dunia internal. Dan cincin dunia adalah dunia yang independen. Bahkan jika Luo Feng memasuki dunia ini, dia harus mengandalkan energi rohnya untuk memindainya dengan baik. Dunia dengan diameter 100 juta km. Semakin besar dunia, semakin tinggi gravitasinya. Semakin tinggi gravitasi, semakin kecil radius pemindaian. Jika saya menghadapi musuh yang tidak dapat saya kalahkan, dan tubuh bumi terbunuh, saya akan berpura-pura seolah-olah saya terbunuh. Bahkan jika mereka memperoleh cincin dunia dan memindainya dengan benar. Dengan gravitasi yang begitu menakutkan, dan tingkat kekuatan yang sama, mereka mungkin hanya bisa mencari 1/10.000 area dibandingkan dengan area di bumi. Luo Feng berpikir, berdiameter 100 juta km, hanya seorang ksatria yang bisa menelusuri semuanya. Dan pemindaian kasar seperti itu tidak akan bisa mendeteksi transformasi klan Mosa. Hanya melalui pemindaian mendalam setiap batu, setiap butir pasir, dunia dengan panjang dan lebar 100 juta km, untuk memindai dengan hati-hati. Semuanya, itu tidak akan mudah sama sekali. Selama mereka tidak mengetahui rahasiaku sebelumnya, siapa yang tahu aku akan bersembunyi di dalamnya? Berubah menjadi sepotong lumpur di dalam dunia yang begitu luas. Siapa yang mengharapkannya? Siapa yang bisa menemukannya? Mari kita lihat apa yang dimiliki Pansi. Aku merasa dia harus memiliki rahasia. Luo Feng berpakaian hitam melihat ke tanah datar yang jauh, sejumlah besar barang ditempatkan secara acak di sana, itu semua barang yang baru saja dia kumpulkan. Luo Feng berpakaian hitam berdiri di tanah yang dikelilingi oleh barang-barang yang berantakan, beberapa di antaranya cukup berharga. Namun, seberapa tinggi perspektif Luo Feng? Semua item ini ditambahkan bersama-sama bahkan tidak akan bernilai 20 elemen campuran. Dengan serius, Luo Feng menggelengkan kepalanya dan memindai 3 item. 2 cincin ruang dan 1 cincin dunia. Mungkin ada sesuatu di dalam cincin itu? Luo Feng berpakaian hitam mengambil cincin dunia dan dengan hati-hati memindainya, tetapi tidak dapat menemukan apapun. Mungkinkah itu di ring luar angkasa, atau apakah dia benar-benar tidak punya rahasia? Luo Feng merenung. Dia dengan hati-hati memindai 2 cincin ruang. Kedua cincin itu kecil di dalamnya, salah satunya dengan diameter hanya beberapa ratus meter sementara yang lain bahkan lebih kecil dengan diameter hanya 100 meter. Setelah mencari, dia tidak menemukan apapun kecuali barang-barang kecil di dalamnya. Berengsek, aku akan meletakkan semuanya di dunia internalku dan memindainya. Luo Feng berpikir, segera mengambil semua item di 2 cincin luar angkasa dan 1 cincin dunia. Setelah itu dia menempatkan mereka di dunia internalnya. Di dunia internalnya, dia adalah diktator. Sebenarnya ada sesuatu yang istimewa. Aku pikir itu hanya sejumlah besar barang yang tidak berguna, dan ini hanya kartu yang sangat normal. Jika tidak ada di dunia internalku, akan sangat sulit untuk menemukan sesuatu yang istimewa tentang itu. Petik 2. Mata Luo Feng berpakaian hitam berkilau, segera memasuki dunia internal, memungkinkan inti utama berputar dan melayang di dunia cincin dunia. Dunia dalam. Luo Feng berpakaian hitam berdiri di tengah sejumlah besar barang. Di tangannya, dia memegang kartu perak yang diukir dengan baik. Meskipun dia telah memeriksa item Pansi di ring dunia sebelumnya, tidak mungkin baginya untuk mendeteksi sesuatu yang istimewa.
Namun, di dunia internalnya sendiri, dia adalah raja di dalam. Oleh karena itu, kemampuan pengindraannya jauh lebih kuat, dia segera mendeteksi sesuatu yang berbeda tentang kartu perak ini. Ini sebenarnya adalah kartu yang menyimpan dunia di dalamnya, aku bahkan tidak merasakannya sebelumnya, keahlian yang luar biasa. Luo Feng berpakaian hitam berseru dengan lembut. Ci, benang energi dunianya dengan paksa menyerbu kartu perak itu. Di dalamnya bahkan menyimpan sebagian dari ingatan Pansi, namun tanpa Pansi sendiri yang mendukungnya, itu hanyalah sebuah kenangan. Itu dengan cepat ditembus dan Luo Feng meninggalkan jejaknya di dalam. Energi dunia Luo Feng memasuki dunia kartu perak. Ini adalah dunia kecil dengan luas hanya sekitar 100 km, selain tanah datar dan sungai di tengah dunia dengan diameter sekitar 10 km, tidak ada yang lain. Airnya sedingin es dan udara dingin memenuhi seluruh dunia. Apa ini? Luo Feng berpakaian hitam mengerutkan kening. Seluruh dunia, di bawah pemeriksaan yang cermat tampak sangat normal. Benua itu normal, tetapi hanya sungai yang tampak istimewa. Namun Luo Feng tidak bisa mengenalinya. Babata, Babata, kesadaran Luo Feng berpakaian hitam terhubung ke cincin luar angkasanya sendiri dan memanggil Babata. Selain tubuh bumi itu sendiri yang memiliki Babata di dalam dirinya, kapal planet Yunmo, Luo Feng berpakaian hitam, binatang bertanduk emas dan kapal otomat semuanya berfungsi dengan AI yang telah diciptakan Babata. Anak perusahaan AI ini bisa dikatakan cloning Babata, Babata bisa mengendalikannya. Itu memiliki semua ingatan Babata yang tersimpan, hanya saja ia tidak memiliki kualitas hidup, itu hanya bisa dianggap yang terbaik dari AI. Tentu saja, biasanya ketika Luo Feng berada di kapal planet Yunmo, tubuh utama Babata akan memasuki kapal dan mengambil alih kendali kapal. Menguasai, AI berkata dengan sangat hormat. Ayo pindai ini, apakah kamu pernah melihat sungai seperti ini sebelumnya? Dengan pikiran, kesadaran Luo Feng berpakaian hitam memasuki dunia. Dingin, meskipun dia adalah bentuk kehidupan energi, dia masih sedikit bergidik. Dunia area 100 km ini sangat dingin, dan udara dingin semuanya berasal dari sungai. Luo Feng berpakaian hitam tiba-tiba merasa jauh lebih nyaman, kristal hidupnya tampaknya telah diberikan kehangatan. Tuan, saya pernah melihat ini sebelumnya. AI berteriak dengan penuh semangat. Luo Feng berpakaian hitam bertanya, ada apa? Ini adalah air suci Luo Ke, kata AI-nya. Saat itu, Master telah mengambil bagian dalam pelelangan, di mana 1 km kubik air suci Luo Ke dilelang. Saat itu disimpan di gelang dunia kecil, saya bahkan ingat harga jualnya adalah 8,9 juta elemen campuran. Luo Feng berpakaian hitam menatap dengan mata terbelalak. Tuhanku, 8,9 juta elemen campuran? 1 Li KM, Pansi. Luo Feng yang berpakaian hitam berbalik dengan ganas dan menatap tajam ke sungai, dengan hati-hati memindai seluruh area. Bentuknya tidak bulat persis, diameter terbesar 16,2 km, dan terkecil 10,3 km. Juga, kedalaman sungai adalah 3,2 km. Dengan kemampuan pemindaian Luo Feng yang berpakaian hitam, dia langsung mengukur keseluruhannya dengan akurat. Itu juga seluruh jumlah air suci Luo ke 712 km kubik. Berapa itu? Menurut harga lelang, berapa nilainya? 6,337 miliar. 6,3 miliar elemen campuran? Luo Feng tertegun, benar-benar terpana. Apakah ini hadiah dari surga? Seorang pengemis tiba-tiba menemukan gunung emas. Seorang pang dari bumi tiba-tiba diberitahu oleh pemimpin wilayah alam semesta Ganwu, "Kau adalah putraku yang telah lama hilang, aku akan memberikan seluruh alam semesta untukmu." Itu adalah perasaan yang tepat. Tertegun, 6,3 miliar elemen campuran, ya Tuhan, aku benar-benar membuatnya kaya. Ini benar-benar kekayaan besar. Luo Feng berpakaian hitam meraung di dalam. Papan Luo Fuki, kapal planet Yunmo, kosongkan emas api, ungu 100 daun bersih. Luo Feng berpakaian hitam menggigil. Kekayaan dari sebelum semua ditambahkan bersama-sama hanya sekitar 10 juta elemen campuran. Ini mirip dengan kekayaan abadi tingkat resmi yang normal. Bahkan jika armor prajurit yang dia peroleh sangat mahal, itu tidak bisa digunakan oleh orang lain. Umat manusia lainnya mungkin tidak bisa menggunakannya. Namun air suci Luo Ke ini berbeda, itu adalah sesuatu yang melalui pelelangan dalam kemanusiaan. 1 Li KM, itu saja dijual seharga 8,9 juta elemen campuran. Sungai miliknya ini bernilai lebih dari 6,3 miliar elemen campuran. Air suci Luo Ke, dinamai berdasarkan makhluk legendaris manusia Luo Ke dari zaman yang sangat kuno ketika alam semesta baru saja lahir. AI menjelaskan, saat itu dia menemukan air ini secara tidak terduga. Dia menemukan bahwa air itu memiliki energi kehidupan yang luar biasa, dapat digunakan untuk memelihara bentuk kehidupan tumbuhan dan menyembuhkan tubuh. Secara keseluruhan, apapun yang dapat menyerap energi kehidupan dapat menggunakannya.
memiliki banyak kegunaan, maka harganya juga sangat tinggi. Tingkat energi kehidupan yang dikandungnya sangat tinggi, jauh lebih kuat daripada buah kehidupan. Ini memiliki efek yang sangat baik dari bentuk kehidupan tanaman yang tidak dapat mati, oleh karena itu banyak makhluk yang ingin mati membelinya. Mata Luo Feng yang berpakaian hitam berkilau saat dia mengangguk, hampir seperti ayam yang mematuk nasi. Harta benda. Dia telah memukulnya besar. Kekayaan abadi tingkat resmi yang normal hanya sekitar 10 juta elemen campuran, bahkan puncak resmi, mungkin hanya memiliki maksimal 100 juta elemen campuran. 6,3 miliar elemen campuran, berapa itu? Itu mungkin semua kekayaan abadi tingkat kaisar? Tentu saja untuk makhluk seperti Truyan yang hampir menjadi seorang ksatria, dia jauh lebih kaya daripada orang-orang yang tidak mati di tingkat kaisar yang normal. Bagi Kaisar Truyan dan Skyfeather, mereka bahkan tidak akan gentar ketika membuang harta yang bernilai lebih dari jutaan elemen campuran. Menguasai. Ai berkata dengan hormat, harta karunmu dari sebelumnya sebagian besar adalah item yang digunakan oleh tingkat kematian resmi. Namun, air suci Luo Ke ini, sudah merupakan kedalaman abadi tingkat kaisar. Kedalaman tingkat kaisar abadi? Luo Feng tertawa. Ini adalah perbandingan yang bagus. Pada tingkat kekuatan yang berbeda, perbedaannya sangat mencolok. Keabadian tingkat kaisar yang kuat dapat dengan mudah memusnahkan sekelompok kematian tingkat resmi, dan kekayaan yang bisa mereka peroleh juga mengejutkan. Secara alami, mereka memiliki kekayaan yang sangat banyak. Namun demikian, banyak kaisar tingkat kematian mungkin harus mengambil semua yang mereka miliki untuk membeli sungai air suci Luo Ke ini. Hahaha, Luo Feng berpakaian hitam tertawa keras, sepertinya kita tidak bisa meremehkan orang normal sama sekali. Meskipun Pansi adalah seorang pedagang budak besar, dia tampak normal, dan banyak pejabat tingkat kematian bahkan tidak akan memberinya pandangan kedua. Siapa yang mengira dia memiliki air suci Luo Ke? Luo Feng berpakaian hitam tertawa keras. Dia benar-benar berhati-hati, bahkan perusahaan alam semesta virtual tidak tahu dia memiliki hal seperti itu. Alam semesta yang luas sangat misterius. Itu memiliki bentuk kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, mereka yang memiliki pertemuan seperti itu pasti banyak. Jika Luo Feng bisa memiliki hal-hal seperti itu, yang lain tentu saja juga. Pansi memang memiliki keajaiban seperti itu. Sebenarnya, dia sendiri tidak tahu bahwa ini adalah air suci Luo Ke, namun saat dia menggunakannya untuk memelihara pohon anggur logamnya, dia terkejut mengetahui bahwa itu membantunya berkembang terlalu mudah. Itu berkembang pada tingkat yang mengkhawatirkan, akhirnya berhenti hanya pada penguasa sektor level 9. Dan jumlah air suci Luo Ke yang dia gunakan pada pohon anggur logam hanyalah sebagian kecil darinya. Setelah itu dia menggunakannya untuk memelihara bunga Saluo yang bahkan lebih kuat, dengan mudah membuatnya mencapai level Tuan Sektor 9. Dia segera mengerti, air suci Luo Ke ini adalah harta karun. Butuh puluhan ribu elemen campuran untuk bunga Saluo untuk mencapai level Tuan Sektor 9. Namun, dia hanya menggunakan sedikit air suci Luo Ke dan itu berhasil. Berapa nilai seluruh sungai? Memikirkan jumlah yang begitu besar, dia secara alami merasa takut. Dia jelas bahwa jika dia mengungkapkan sedikit saja, kematian yang kuat, bahkan mungkin pemimpin negara alam semesta Ganwu dapat bertindak padanya. Dia ketakutan. Oleh karena itu dia menyembunyikannya dengan baik dan tetap low profile, dia menyimpannya sebagai kartu trufnya yang sebenarnya ketika dia berevolusi. Dia juga sesekali menyesap beberapa saat dia berlatih, mempercepat pelatihannya. Oleh karena itu, bahkan tanpa guru, ia masih mampu menembus ke tingkat penguasa sektor. Ini adalah keajaiban penggunaan air suci Luo Ke. Ada banyak pertemuan ajaib di alam semesta. Dan harta karunnya juga berbeda levelnya. Ketika aku memperoleh kapal planet Yunmo, papan Luo Fuki, daun jaring ungu 100 del, semuanya adalah harta abadi tingkat resmi. Dan sekarang ini, benar-benar kaisar kelas atas. Tingkat harta abadi. Mata Luo Feng berpakaian hitam berkilau, 6,3 miliar elemen campuran, miliaran. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih bersemangat ketika dia memikirkannya. Di dalam kapal planet Yunmo, Luo Feng duduk di kamar istirahatnya, dia tidak bisa menahan senyum penuh semangat. Aku sudah membuatnya kaya. Ketika saya beruntung sebelumnya, itu sebagian besar dalam pelatihan. Seperti mendapatkan patung Dewa Binatang Del, ini semua adalah harta yang saya dapatkan dengan susah payah. Dan ini, benar-benar keberuntungan, hampir seperti hadiah dari surga. Ya Tuhan, aku tidak pernah menyangka akan mengalami hari seperti itu. Haha, Luo Feng sangat senang dan riang. Bagaimana riang? Dengan sungai air suci Luo Ke ini, saya akan memiliki kantong yang lebih dalam. Saya telah menghabiskan begitu banyak, tanpa menghasilkan apa-apa. Cepat atau lambat saya tidak akan mendapatkan apa-apa. Luo Feng tersenyum. Namun sekarang, dengan sungai ini,
Awan kontak anggur. Dengan pikiran, dia segera menempatkan anggur kontak awan di dalam cincin dunia. Setelah itu dia menyimpan pokok anggur di dalam dunia internalnya. Setelah itu, dia menempatkannya di dalam sungai air suci Luo Ke di dunia kecil. Dunia di dalam dunia lain. Dengan sungai ini, akan sangat mudah bagi Cloud Contact Fin untuk mencapai level Lord Sektor 9. Luo Feng berpikir, jika tidak, setelah bertahun-tahun, pohon anggur logam pansi dan bunga Sa Luo akan lama menembus hingga abadi. Namun dengan bantuan air suci ini, itu mungkin akan membantu peluang Cloud Contact Fin lebih banyak dalam menerobos. Luo Feng sangat gembira. Luo Feng, Luo Feng. Babata berteriak, ada surat. Surat. Luo Feng tercengang. Sepertinya ada hasil dari penyelesaian misi titik tertinggi level 1.